Yang di awal saya pesan apa Bapak dan Ibu? Memperhatikan yang di depan apa memperhatikan laptopnya sendiri-sendiri? Iya. Ingat ya, Kecamatan Punggelan. Ya, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bukan tepuk ya. Masih konsentrasi dengan laptop. Ada yang masih konsentrasi dengan laptop. Selamat pagi. Selamat malam. Diam malam, jangan berisik untuk tidur. Oke, baik. Perkenalkan, saya Rina Susanti, perwakilan dari Punggelan. Saya mewakili untuk mempresentasikan soal kisi-kisi dan soal yang sudah dibuat kemarin. Ini penyusunnya Pak Haryanto, tapi saya yang mempresentasikan. Untuk kisi-kisi ujian kelas 2 ya Pak Haryanto? Kelas 2. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kurikulum 2013, jumlah soalnya 5, bentuk soalnya pilihan ganda kompleks, menjodohkan, benar salah, dan uraian. Untuk KD-nya 3.1, memahami ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup. Untuk kelas 2, materinya ungkapan, ajakan, perintah, dan penolakan. Level kognitifnya semuanya level 1 di sini ya Pak Rianto. Untuk indikatornya disajikan ilustrasi teks bacaan, siswa dapat menentukan ungkapan, ajakan, perintah, dan penolakan. Untuk nomor soal 1 itu benar salah, nomor 2 uraian, nomor 3 pilihan ganda, nomor 4 pilihan ganda kompleks, dan nomor 5 menjodohkan. Langsung ke soal Pak Haryanto, mohon. Oke, untuk soal ujian harian. Ulangan harian. Soal ujian untuk nomor 1 dan nomor 2 itu berdasarkan ilustrasi. Berdasarkan teks berikut untuk menjawab nomor 1 dan 2. Mawar mengajak Kila untuk bermain boneka bersama. Kila tidak bisa menerima ajakan tersebut karena dia akan pergi ke Purwokerto bersama keluarga. Nomor 1, tentukan benar atau salah pernyataan di bawah ini dengan cara melingkari jawaban yang sesuai. Itu ada kalimat dan pernyataan. Nomor 1, Kila sebaiknya menolak tawaran Mawar menggunakan kalimat yang halus dan sopan. Nomor 2, Kila meminta maaf pada Mawar karena tidak bisa bermain bersama. Itu soal nomor 1 untuk benar atau salah. Nomor 2, buatlah. Sebentar. Okay. Tolong dibesarkan Mas, yang di belakang. Dibesarkan. Mungkin mata saya yang sudah tua ya ini ya kan. Nah, mungkin agak ya. Okay. Bisa dilanjut? Ya. Nomor 2. Buatlah kalimat penolakan yang diucapkan Kila pada Mawar. Kalimat penolakan. Selanjutnya, perhatikan teks berikut untuk menjawab nomor 3. Paman bekerja di Jepara. Setiap Sabtu malam Paman pulang ke Banjarnegara. Sabtu kemarin Paman membawa buah tangan untuk keluarga di rumah. Pertanyaannya nomor 3, kata yang dicetak tebal memiliki arti A. Buah-buahan, B. Hadiah, C. Oleh-oleh. Nomor 4, berilah tanda centang pada 2 kata yang termasuk ungkapan. A. Tinggi hati, B. Mata sipit, C. Tangan kanan. Ini untuk pilihan ganda kompleks. Selanjutnya nomor 5, menjodohkan. Pasangkan kalimat dan teks kalimatnya yang tepat dengan menarik garis lurus. Menarik garis, nggak perlu ada lurus katanya kemarin, karena nggak harus lurus. Oke. 1,
Dito seorang anak yang keras kepala. 2. Bolehkah aku pinjam pensil? 3. Ayo kita berangkat ke sekolah lebih awal. Ini untuk soal menjodohkan. Selanjutnya ada kunci jawaban. Ini kunci jawabannya. Selanjutnya ada penskoran. Ada penskoran. Seperti kemarin pilihan ganda jumlah soal itu 1, bobotnya itu 2. Jadi kalau salah 0, menjodohkan masing-masing memiliki bobot nilai 1. Jadi kalau betul semua itu 3, benar salah bobotnya itu 2. Kalau betul semua 4, pilihan ganda kompleks masing-masing 2. Terus selanjutnya ada urean bobotnya 5, skornya 5. Seperti itu untuk kisi-kisi dan juga untuk soal kunci jawaban dan juga pedoman penskoran dari Kecamatan Punggelan. Terima kasih. Mana tepuk tangannya? Ya. Terima kasih. Silahkan 2 kecamatan yang mau menanggapi. Luar biasa. Ya, dulu ya. Ya, kecamatan mana, Pak? Kenalkan. Perkenalkan, nama saya Dwi Erma Gustiani dari Kecamatan Batur. Izin memberi saran Ibu, boleh dilihat kisi-kisinya tadi. Kisi-kisinya tadi untuk level kognitif, saya mendengar Ibu menyampaikan di situ level kognitifnya 1 semua, nggih Bu. Nah, padahal di soal, mungkin ini hanya sekedar saran saja. Di soal nomor 2 urean di situ anak disuruh untuk membuat kalimat penolakan, nggih. Nah, di dalam taksonomi Bloom itu bisa mungkin menggunakan level kognitif 3, Bu. Di situ menggunakan kata kerja membuat. Nah, di dalam kata kerja membuat itu masuk ke C6. Nah, itu mungkin nanti bisa level kognitifnya jadi 3. Kemudian di situ indikatornya menjadi disajikan sebuah teks, anak peserta didik dapat membuat kalimat penolakan berdasarkan teks tersebut. Mungkin seperti itu saja, Ibu. Terima kasih. Terima kasih kembali atas sarannya, luar biasa. Tepuk tangan dong buat ibunya. Segera dieksekusi Pak Haryanto. Satu lagi ya. Silakan. Oh, nggih. Mohon maaf nggih, perkenalkan nama saya Evi dari Kecamatan Pagedongan. Untuk tampilan soalnya sudah bagus nggih, sudah lengkap. Saya tadi hanya memperhatikan untuk EYD-nya. Jadi mengingatkan kita semua bahwa untuk penulisan soal, untuk EYD juga harus kita perhatikan nggih teman-teman. Dan saya sering sekali pula mengingatkan ke anak-anak kalau menulis huruf kapital saat mengoreksi tugas anak-anak tak suruh menunggu di depan saya. Jadi tahu mana penggunaan huruf kapital atau tanda baca yang tepat. Mohon maaf untuk tadi yang ungkapan soal nomor berapa nih? 3. Nah, nggih. Setahu saya kalau untuk ungkapan ditulisnya tidak menggunakan huruf kapital depannya. Kemudian untuk nomor 5, bolehkah aku pinjam pensil? Kalimat tanya syaratnya ada apa sih Bapak Ibu? Kata tanya. Jadi tidak cukup hanya dengan tanda tanya. Setahu saya seperti itu. Mohon maaf hanya mengingatkan saja. Jadi begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk ibunya, luar biasa, guru yang hebat nih Pak. Silakan Bu dijawab. Sebenarnya tidak perlu dijawab Pak Budi karena tadi saran semuanya untuk kami dari Punggelan. Mungkin itu ya. Terima kasih untuk sarannya. Ditunggu saran berikutnya di belakang. Ya, langsung dieksekusi. Ya, oke. Ya, terima kasih. Sudah cukup 2 Pak Budi untuk Ada lagi penanya atau yang mungkin perlu saran dan bentar. kritiknya. Tadi yang ada lagi kelihatannya yang mau berikan satu lagi ya. Iya, Satu lagi. monggo, Ibu. Sebelum kita komentar.
Di sini saya akan mencoba menyesuaikan antara kisi-kisi dengan soal yang dibuat. Ya. Di situ di dalam kisi-kisi ada satu indikator mencakup 5 soal. Dan di situ diterangkan bahwa disajikan ilustrasi teks bacaan siswa. Di teks bacaan, siswa dapat menentukan ungkapan, ajakan, perintah, dan penolakan. Nah, di situ berarti semua soal di dalamnya terdapat teks bacaan. Sedangkan kalau kita lihat bentuk soalnya, bisa ditayangkan untuk soalnya. Ya, nomor 1. Ya, di situ nomor 1, tentukan benar atau salah pernyataan di bawah ini dengan cara melingkari jawaban. Ya, pernyataan yang dimaksud itu sebaiknya diperjelas. Misalkan pernyataan tentang penolakan atau apa seperti itu diperjelas di situ. Itu kemungkinan ya teksnya sudah agak nyambung ya dengan soal. Kemudian untuk nomor 2, buatlah kalimat penolakan yang diucapkan Kila pada Mawar. Ini juga sudah mungkin 1 sama 2 sudah ya, ada teksnya. Kemudian nomor 3, di situ teks hanya untuk nomor 3 dan di situ kata yang cetak tebal itu sudah mencakup. Kemudian nomor 4, ya nomor 4 ya, kalau dilihat dari kisi-kisi harusnya ada teks. Kalaupun tidak ada teks, misalkan sesuai dengan teks nomor 3 atau nomor 1, nah itu sebaiknya ungkapan yang di dalamnya di opsi A, B, C itu juga semuanya ada di dalam teks. Kemudian nomor 5, pasangkan kalimat dan jenis kalimat yang tepat dengan menarik garis lurus. Ya, itu juga kalau berdasarkan kisi-kisi tidak ada teksnya juga. Mungkin itu yang saya mungkin untuk diperbaiki atau sudah tepat atau belum, itu menurut saya seperti itu. Antara kisi-kisi dan soal kurang sesuai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Silakan Mbak. Oke, iya. Sebenarnya tadi saran ya. Jadi tidak perlu dijawab gitu Mbak Budi. Karena memang itu kekurangan dari kami, mungkin kurang sempurna dalam membuat kisi-kisi, soal dan juga untuk indikator dan semuanya itu yang ada di depan. Jadi nanti kita akan melengkapi untuk kekurangannya biar semua juga nanti kebagian gitu Pak Budi. Ibu siapa nggih? Ibu Dina dari Sikawan. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan kami. Sebentar Ibu, ya Pak juga. Terima kasih. Ibu dari Kecamatan Putelan. Kalau kita cermati indikator tadi sudah dibahas sama Ibu yang depan nih. Sepanjang pengetahuan saya, untuk indikator itu di situ tidak boleh digabungkan beberapa hal dalam satu indikator. Kecuali di situ ada atau begitu ya. Karena di situ yang ingin ditargetkan, ditanyakan adalah ungkapan, ajakan, perintah dan penolakan. Sementara itu dalam satu indikator harus ada 4 itu, begitu ya. Sehingga akan menyulitkan kita. Maksudnya kalau memang itu mau seperti itu dipisah-pisah sendiri-sendiri Ibu. Jadi misalkan untuk indikator pertama disajikan ilustrasi teks bacaan, siswa dapat menentukan kalimat ajakan 1. Kemudian yang kedua nanti kalimat penolakan. Yang ketiga ungkapan. Yang keempat apa tadi seperti itu. Jadi dipisah-pisah, tidak digabung menjadi satu. Kalau misalkan mau menjadi dua boleh sebetulnya. Di situ yang penting tidak pakai kata dan, tapi atau, sehingga nanti yang membuat soal bisa memilih ajakan atau penolakan. Itu seperti itu Ibu. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Sugeng, pakar pembuat soal tingkat
provinsi tidak diragukan lagi. Tuh ya, Ya. tak ambil. Ya, itu yang kita tadi mau kita sarankan. Jadi menurut kita itu indikatornya terlalu luas. Nah, indikator itu harus sudah fokus satu indikator satu soal. Nah itu masih sama dengan indikator di RPP dulu, indikator misalnya di tujuan pembelajaran gitu ya. Nah, kalau soal itu ya harus sudah merujuk ke satu soal. Kalau indikator soal, kemudian bila saat indikator itu bisa dibuat lebih dari satu soal, namanya nanti soal yang paralel. Nah, soal yang paralel itu soal yang bobotnya sama, kemudian jenisnya sama, bentuknya sama, hanya isinya yang berbeda. Ya, ketika kita ujian itu biasanya kita membuat soal 3-4 soal paralel. Soal paralel itu diambil dari satu indikator. Oke, abahnya. Kemudian di soal tadi masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki selain dari yang sudah dikatakan, sudah disampaikan teman-teman. Coba tolong dibuka soalnya, Mas. Nah itu kemarin sudah dibahas ya. Ini kalau ajakan itu kata atau kalimat, Ibu Bapak? Nah sekarang saya tak tanya, ahli-ahli semua kena. Apa yang dimaksud dengan kalimat? Tolong. Kalimat itu terdiri dari beberapa kata. Terdiri dari beberapa kata. Kalau itu kalimat enggak? Coba misalnya berhenti, kalimat enggak? Ya. Apakah kalimat harus terdiri dari beberapa kata? Coba Bapak Ibu melihat teks drama enggak? Ada enggak teks drama yang hanya terdiri gitu? Ada. Berarti kalimat itu tidak harus lebih dari satu kata. Lalu kalimat itu apa ya Bapak? Kalimat itu yang dimaksud kalimat apa? Coba kuliah atau hanya mengatakan saja. Apa? Kata yang mengandung arti. Kata atau kelompok kata, frase bisa ya yang mengandung arti. Ada lagi yang bisa melengkapi? Makan nasi. Itu mungkin bermakna ya. Apa sudah bisa dikatakan kalimat? Nah, siapa yang mana sih? Jadi sudah memenuhi subjek predikat ya. Nah, coba misalnya definisinya saya katakan demikian. Kalimat adalah kata atau kelompok kata yang diakhiri dengan intonasi final. Itu diakhiri dengan intonasi final. Terus itu bisa titik, bisa nyata rasa, bisa tanda tanya. Oke, jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan nanti ya. Nah, ini ajakan ini kan apa tadi? Masih kata ya, berarti harus diawali dengan huruf. Nah, sudah kemarinnya kecil. Tadi yang nomor 1 itu sudah benar karena itu kalimat berarti di akhir tanda titik. Kemudian nomor 2 tanda seru, tanda tanya, tanda seru ya. Nah, ajakan, berita, tanya itu kan bukan kalimat kan? Ya, misalnya itu. Lah kalau itu yang nomor 4 itu benar diawali dengan huruf kapital. Ungkapan itu diawali dengan huruf kapital. Iya. Ungkapannya diawali dengan huruf ya kecil ya, huruf biasa ya. Tuh.
Terus, oh ya ada nomor 5 ya. Dan mungkin yang lainnya seperti tadi ya nomor. Nah, kemudian kemarin sudah dijelaskan mungkin ya untuk spasi. Untuk penulisan soal itu biasa menggunakan berapa spasi? Spasi, satu spasi. Antar soal di satu spasi. Kemudian yang ya antar soal itu harus satu spasi. Nah, kemudian yang sering ada juga satu soal tidak boleh dipisah halamannya, kecuali misalnya bacaan atau teks yang digunakan untuk beberapa soal. Iya, itu harus menjadi satu. Kalau ini di drop saja, itu misalnya tanggung misalnya. Oke, nanti sudah benar ya tadi ya. Nah, kemudian diperhatikan nih, misalnya nanti yang nomor 3 dan nomor 4 kan belum di spasi itu, coba. Nah, itu seharusnya dipisah spasi. Nah, kemudian itu antara bacaan dengan nomor 3 itu masih tidak serasi itu. Kenapa itu? Misalnya di layoutnya itu kan ada ukurannya ya. Nah, kalau semua itu ya ini ya, jaraknya antar baris ya. Iya, di layout itu kan bisa ada mas layout atas, layout. Coba ini di blok, terus misalnya paman sampai di tata itu di blok. Ini dan tulisan mama sampai dengan nomor 3 di blok. Terus ini blok sementara sampai dengan nomor 3, sampai dengan nomor 3. Lagi, nah kemudian di layout, klik. Nah itu kan masih 8 itu apanya itu afternya ya. Nah itu kedua 0 mas. Ya 0. Nah kan nanti berarti jaraknya tuh sama kan nggak masuk. Nah, lebih luas atau lebih kentang itu, nah, itu juga teknik salah satu. Nah ini penulisan soal. Nah itu gimana? Boleh, misalnya boleh, tidak apa. Kalau ketika ini merupakan rangkaian apa soal itu tidak spasi tidak apa-apa. Gitu. Oke, Bapak Ibu, sedikit tambahannya bisa dipahami. Sekali lagi ya, ini nanti adalah karya panjenengan semua, milik panjenengan semua. Setelah semuanya mengumpulkan, panjenengan juga bisa mendownload di alamat kemarin itu kan. Besok untuk latihan, untuk bahan panjenengan di kecamatannya masing-masing. Silakan komentar dulu. Ya, terima kasih Pak Budi dan juga teman-teman atas saran dan kritiknya. Insya Allah akan kami perbaiki untuk kesalahan kami. Kurang lebihnya seperti itu, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.